Nah ternyata hasil karya itu mengenerate beberapa hasil karya seniman-seniman sama ilustrator yang udah ada gitu loh. Gizmo Talk Podcast. Halo guys, semuanya, ketemu lagi bersama gue Cawir. Kali ini kita di Tubir Tekno bersama dengan Pok Sari, ya Chief Editor dari Jadi untuk Tubir Tekno kali ini kita mau ngeributin sesuatu yang lagi sebenarnya happening. Sebenarnya ini isu yang lama sih, cuman kemarin tuh setelah FOMO si aplikasi Lensa atau apa tuh jadi semakin ketahuan lah kalau misalnya si AI ini ternyata jadi kita lagi mau banget. pemanfaatan AI ya, atau artificial intelligence atau AI gitu. Jadi kecerdasan buatan sih bahasa Indonesia. Tapi kita kalau kecerdasan buatan RK enak gak nyebut Ridwan Kamil? Jangan. Jadi AI aja kan, udah AI jadi artificial intelligence AI iya kecerdasan buatan. KB dong. Kecerdasan buatan. Oh iya, kenapa gue jadi RK? Wah. Ini Oke. pendukung. Oke, PRK mungkin bisa kontak saya. Aja. Oke, jadi kita mau ngebahas tentang polemik dari pemanfaatan AI yang lagi rame banget nih. Jadi kita kan AI ini nggak cuman untuk teknologi, kan waktu itu sempat rame-rame banget pemanfaatan itu untuk teknologi si smartphone ya. Kalau nggak salah untuk kamera ya, fitur kamera, terus juga sekarang ini udah sampai masuk ke sosial media. Dan juga yang paling parahnya lagi nih kayak profesi kita di jurnalis ya. Jadi yang sampai untuk copywriting lah. Jadi untuk sampai bisa ke situ gitu AI. Jadi kalau buat yang nggak tahu ada aplikasi namanya lensa.ai. Itu dia bisa mengubah foto-foto selfie kita tuh jadi lebih estetik ya. Ibaratnya ini lagi happening banget sampai gue FOMO gitu kan. Jadi sampai karena gue liat postingan lo, iya, gue sempet coba juga karena gue ngeliat kembaran gue juga bikin. Siapa tuh? Dian Sastro. Oh iya. Dan itu sampai media-media pun mengambil foto-foto yang itu dijadiin berita ya. Jadi artis-artis yang pakai lensa itu. Jadi nah itu sebenarnya jadi yang akhirnya bikin orang aware bahwa AI itu kayak gimana gitu kan. Karena sama satu lagi ada namanya aplikasi OpenAI. Ya, OpenAI. Nah, ini kalau misalnya yang lensa.ai itu dia kan bisa bikin selfie, foto selfie kita jadi lebih artistik, estetik gitu kan. Itu orang merasa mengancam profesi seniman, para ilustrator gitu-gitu deh. Nah, kalau yang OpenChat itu dia benar-benar canggih banget. Jadi dia cuma disuruh bikinkan saya pidato misalnya gitu ya. Pidato perpisahan misalnya. Terima kasih kepada ini. Ntar dia bikin sendiri tuh kata-katanya. Dan itu bagus banget gitu loh kalimatnya gitu dibanding tulisan manusia. Dan itu sangat mengancam profesi kita. Iya, profesi penulis itu. Mudah-mudahan kita nggak tahu ya gitu. Ya pokoknya intinya ibaratnya AI itu sebenarnya kan memang sebagai revolusi di industri teknologi ya. Bahkan banyak banget tuh yang untuk beberapa perusahaan tuh pakai AI untuk machine learningnya untuk data pelanggan segala macam, kolek segala macam. Itu sosial media pun juga sebenarnya pakai itu kan. Mereka mengkolek data pengguna gitu. Misalkan kayak Facebook itu udah pasti mereka tuh punya machine learning yang berbasis AI. Jadi mereka tuh mengkolek data berdasarkan demografinya, jenis kelamin segala macam tuh nanti buat ditargetkan ke si ads-nya, iklan atau apa. Itu mungkin bukan Facebook doang, banyak yang banget yang udah memanfaatkan AI. Kita dulu mungkin AI untuk pengguna handphone tahu ya. Untuk AI itu awal dipakai buat kamera. Orang itu mungkin melek AI itu karena itu ya. Karena fitur di kamera itu udah didukung sama AI. Iya. Karena kan ketika lo nge-shoot gitu, ntar si teknologi AI di handphonenya itu dia memindah itu. Nih yang mau di foto apaan objeknya gitu, ada makanan, ada orang. Sesuai skenario-nya. Jadi skenario yang pengen dibikin misalkan untuk mau untuk panorama, maksudnya untuk di outdoor, indoor atau apa tuh bisa sesuai aja tuh bisa menyesuaikan situasi gitu kan. Iya benar. Nah bahkan AI ini artikel juga ada di Gizmologi ya. Jadi AI ini bahkan bukan konon ya, akan gitu. Jangan dibalik. Ya. Konon. Ya. Akan
bukan mengancam sih, akan membuat fitur kamera smartphone itu nanti mengalahkan kamera profesional SLR. Itu saking canggihnya AI loh. Itu jadi kan karena kan sebenarnya ya maksudnya untuk si kamera itu kan hasil fotografi itu sekarang itu mengandalkan dua ya, hardware dan software gitu kan. Nah nanti nih si AI ini bakal mau optimasi lagi hardware yang ada. Sementara kan hardware smartphone makin bagus ya untuk fotografi. Iya. Nah makanya itu bakalan ya itu dia nanti cikal bakal. Pokoknya intinya AI itu otaknya perangkat gitu loh. Jadi kalau misalnya manusia punya otak nih, dia bisa berpikir, bisa mengenali gitu loh. Nah si AI ini sesuatu objek yang objek apa sih namanya kalau kayak perangkat gini, objek mati itu dia bisa mengenali, bisa jadi punya istilahnya punya kecerdasan lah gitu loh. Makanya mengenali, mengumpulkan, makanya disebut iya, makanya disebut kecerdasan buatan gitu. Iya. Tapi yang kalau yang gua nggak suka dari AI itu ya, kadang ya namanya dia kan teknologi kan. Teknologi kan emang dasarnya dari mana sih gitu. Tetap kreativitas tuh tetap dari manusia gitu. Kayak misalnya si Lensa.ai ini gue baca-baca ternyata dia mengambil kan prosesnya tuh kan ada 10 sampai 20 foto selfie kan yang akan diubah menjadi sekitar 100 sampai 200 avatar berbeda gitu loh. Foto estetik yang berbeda. Nah, ternyata foto itu hasil karya itu merupakan mengenerate beberapa hasil karya seniman-seniman sama ilustrator yang udah ada gitu loh. Jadi nama teknologi itu kalau nggak salah Stable Diffusion. Stable Diffusion tuh jadi dia mengambil contoh dari beberapa karya yang udah ada, misalnya dari Flickr, gambar-gambar dari Flickr, terus hasil karya dari DeviantArt, terus banyak lah pokoknya gitu loh. Nah itu yang sisi kotornya si AI itu loh. Jadi tetap kreativitas sebenarnya manusia yang punya gitu. Cuman akhirnya mereka mengolahnya untuk jadi sesuatu yang beda ya. Maksudnya jadi sesuatu yang instan gitu. Jadi makanya nih beberapa seniman pas si lensa itu booming, mereka tuh kayak ngamuk gitu. Maksudnya bisa bilang enak banget ya sekarang lo tinggal selfie doang, jebret gitu. Sementara gue untuk menghasilkan yang kayak gitu tuh gue butuh belajar bertahun-tahun. Iya gitu kan, untuk bikin kayak gitu ada prosesnya yang capek gitu. Sekarang lo tinggal orang-orang tinggal selfie doang jebret jadi gitu. Nah kan tapi dibalik itu juga nih ada isu masalah yang ya rame lah, yang gue foto itu gue kayak diceramahin beberapa temen gitu yang bilang lo nggak takut data lo gini, data lo gitu. Terus ya kalau untuk data ya gue baikin lagi dong. Ini lu komen dari IG gitu. Maksudnya sebenarnya kalau untuk punya data atau segala macam kita ngomongin untuk punya data ya hampir semua platform aplikasi itu kan mengkolek data ya. Dan yang gue tahu untuk Facebook pun juga paling banyak mengkolek data, dan ya itu sampai ada yang posting hati-hati jangan pakai, tapi lu di Facebook komennya postingnya itu kan sama aja lo kayak hipokrit ya. Artinya lo kayak lo ibaratnya ngomong awas ngomong apa ya, gue jadi berbahasa agak susah kalau kayak gitu ya pokoknya ibaratnya lu kayak lu nasihatin orang tapi lu sendiri sebenarnya lu sudah ngasih lu baca nggak gitu, lu baca nggak sebenarnya term and condition di aplikasi di platform itu. Jadi karena yang gue tahu ada yang men-screenshot tuh di dalam term and conditionnya si Lensa.ai itu ada tulisan kalau misalnya kita bebas gitu, maksudnya mau pakai mau menyebarluaskan hasil karyanya si Lensa.ai itu dari foto-foto kita, tapi di bawahnya tuh ada lagi ketentuannya dalam perjanjian term and conditionnya itu disebutkan bahwa si developer pengembang Lensa.ai ini berhak atas semua foto selfie yang udah masuk ke dia, walaupun di awal-awal kalau misalnya kita mau pakai aplikasi itu ada tulisannya dalam 24 jam semua foto akan dihapus gitu 24 jam. Tapi di term and condition itu kalau misalnya dibaca lagi ada tulisannya kalau misalnya mereka
berhak menggunakan foto-foto yang udah di store di aplikasinya mereka, foto-foto selfie-nya kita lah istilahnya, maksudnya gitu. Itu bisa dipakai kapan aja dia mau, mereka mau gitu. Tanpa kita nggak dapetin kompensasi apa-apa gitu. Tapi lo khawatir gak sih sama itu? Kalau gue sih justru mikir karena gue bukan siapa-siapa ya, maksudnya ya bodo amat lo pakai apa asal jangan dipakai buat nanti yang aneh-aneh aja gitu kan. Mungkin karena kan mereka pasti tujuannya untuk komersial yang dipakai pasti sebenarnya ya itu. Jadi ibaratnya ya kalau gue sih nggak muluk-muluk yang gimana ya, nggak bakalan juga gue dipakai untuk sebuah project yang million dollar. Iya kan, project itu nggak mungkin juga gitu siapa gua. Bahkan artis-artis pun juga mungkin orang lebih dengan gue pakai artis gitu ketahuan kan gitu kan. Kalau mereka harusnya worry sih gitu. Lagi pula kan untuk di tingkat data sekarang itu kan memang gue bukan mau nyebarin untuk bahwa orang itu nggak punya data, cuman maksudnya sekarang itu udah jadi rahasia umum kalau data kita udah dipakai kemana-mana gitu. Apalagi nih terutama yang udah pakai pay letter segala macam, udah siap-siap dah, data lo udah bakalan. Nah itu jadi ibaratnya untuk isu data menurut gue tuh udah sesuatu yang sebenarnya basi ya, maksud gue. Cuma itu balik lagi ke kita nih. Iya benar. Lo mau pakai karena takut ya itu fine aja, tapi kalau lo mau pakai juga karena udah paham sama konsekuensinya udah gitu. Dan karena kan juga ibaratnya kayak Facebook lah, 2 miliar orang pakai gitu, apakah pakai 2 miliar juga ngamuk-ngamuk? Enggak kan gitu kan, fine aja gitu pakai gitu kan. Terus juga kita kalau menurut gue sih kalau misalnya mereka aware, pasti mereka aware kalau menurut gue tentang keamanan data. Tapi soal mereka kenapa pakai aplikasi udah aware kayak gitu tapi mereka tetap pakai gitu. Kalau menurut gue pertama fungsinya sih gitu. Kayak misalnya Facebook kan orang udah tahu lah dari awal dia butuh ngomel-ngomel lah gitu. Mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang udah lama nggak ketemu gitu, mengkoneksikan kita dengan circle-nya kita lah gitu kan. Mau yang di masa lalu mau apa sampai kita ketemu teman baru juga. Nah itu medsos gitu. Nah kalau di yang lensa.ai ini kalau menurut gue bukan karena teknologinya yang mereka bukan karena teknologinya yang mereka FOMO-nya. Ya karena FOMO-nya kalau menurut gue sama kayak face swap ya. Terus kan rame juga tuh kenapa maksudnya bukan soal FOMO-nya juga sih. Yang paling utama itu karena apa? Mereka mampu menghasilkan sesuatu hal yang baru. Menurut kita itu bagus buat diri kita, bagus buat makanya kan lu lihat dong kalau misalnya hasilnya si lensa.ai itu rata-rata mukanya tirus, sama kayak waktu ibaratnya mengimajinasi orang atas diri itu kayak ternyata gue cakep juga ya gitu. Padahal itu berdasarkan maksudnya kayak manipulasi dari hasil karya sebenarnya. Cuman kita kayak gue udah tahu ini bukan muka gue, cuman keren juga ya gue. Ntar kasih lihat muka gue nih kayak gini nih. Kalau pas lensa.ai itu tirus abis gitu. Malah katanya kayak Risa. Kayak anaknya. Iya, bener kayak jadi bunda ini ya. Bener kelihatan muka itu kayak anaknya gitu. Jadi itu dia sih. Jadi kalau menurut gue itu. Jadi karena dia bisa memperlihatkan ternyata muka gue bagus gitu. Nah, jadi orang pengen nyoba muka gue kalau muka gue kalau misalnya pakai lensa.ai bisa bagus juga nggak ya? Ya ternyata rata-rata bagus gitu loh. Apalagi kayak Dian Sastro gitu kan, ya udah cakep, dia masih penasaran gitu muka gue kalau dijadiin avatar tuh kayak gimana gitu, mungkin dia kayak gitu. Kalau menurut gue bukan karena teknologi barunya gitu. Karena memang kefomoan itu ya, jadi kayak face swap lah, ibaratnya face swap itu kan juga mungkin bisa dibilang mungkin gak serevolusioner yang si lensa ya, tapi kan orang pengen tahu muka gue kalau jadi tua kayak gimana. Muka gue kalau jadi cewek kayak gimana, akhirnya pakai lah. Nah waktu itu juga sempet rame kan, bahwa hati-hati gini ya, gitu. Cuman kalau si face swap itu kan nggak pakai embel-embel AI ya, waktu itu mungkin belum terlalu happening. Meskipun secara teknis mungkin pakai gitu, karena kan mereka butuh mengolah rekayasa foto itu kan pasti pakai ada yang teknologi di belakangnya gitu kan. Nah terus kita sekarang lagi selain itu kan ada juga nih untuk AI juga ada si Open Chat. Nah ini nih yang Open Chat nih. OpenAI. Open Chat lagi. Open Chat. GPT OpenAI. Iya. Chat GPT
Chat GPT OpenAI. Iya benar. Chat GPT OpenAI. Jadi gue jadi open chat, kenapa jadi open? Jadi open Open BO. Jadi kayak iya. Jadi kayak micet open BO gitu kan. Jadi ibaratnya teknologi ini tuh yang bener-bener kayak gue sebenarnya pernah nulis gini po. Jadi di Gizmologi mungkin teman-teman bisa lihat, nanti ada screenshotnya juga. Jadi tuh ternyata ada film yang dibikin naskahnya itu dari AI sampai kayak gitu. Jadi ada ya film pendek sih, cuma itu bikin pakai gue. Waktu gue nulis itu gue sampai pikir ini kira-kira rezeki gue maksudnya sebagai penulis itu bakalan gimana nih apa. Ternyata ya benar kan, karena udah mulai ada yang ngembangin kayak gitu kan. Ya sebenarnya juga sebelumnya ada teman gue juga nih yang bikin website. Jadi dia itu bikin aplikasi sih. Dia tuh sebenarnya hampir sama tuh pakai AI juga tuh. Jadi dia tinggal ngambil data mana tuh keluar. Tapi gue pikir cuma sekedar itu, ternyata. Tapi lebih dari itu kan ada duplikasi. Kalau kayak gitu gimana? Ke detect nggak mau Google kalau nah itu katanya kan Google itu kan bisa mendeteksi plagiarisme ya. Jadi untuk yang contekan, tapi gue nggak tahu kayak, karena dari hasil waktu itu AI yang dipakai teman gue itu mereka menggabungkan, misalnya untuk review gadget ya, mereka menggabungkan beberapa artikel dijebret di satu. Itu kalau misalnya gue melepaskan, berarti kalau gue orang awam itu gue nggak pernah tahu tuh bahwa sebenarnya itu artikel buatan AI, buatan robot ya. Dan itu ngambil dari aplikasi yang dari website yang lain. Tapi karena gue berhubung Gizmologi dan artikel yang dipakai itu Gizmo, ya gue sedikit tahu gitu kan. Oh ini ada Gizmo. Cuman kan sisanya gue nggak tahu nih ngambil dari mana gitu kan. Jadi itu benar-benar sehalus itu gitu. Meskipun untuk titik komanya masih ada yang itulah. Ya wajar lah, manusia juga kadang-kadang ada typo kan menggunakan titik koma. Berarti itu berarti polanya sih pakai stable diffusion itu lagi. Berarti kalau misalnya si Lensa.ai kan dia lebih ke foto ya, mengenerate foto-foto hasil karya seniman ilustrator gitu kan, yang ada di internet lah istilahnya gitu. Nah kalau berarti yang si OpenAI ini dia mengenerate dari website yang ada, mengcompile ya. Jadi yang udah ada tulisan yang udah ada di-compile. Jadi kita ibaratnya kayak perintah. Kita ibaratnya kayak misalkan personal assistant gitu kan. Lo mau bikin artikel apa nih? Mau pidato, mau curhat, atau mau lo bikin, mungkin nanti bikin apa, copywriting buat undangan gitu ya. Bisa juga kali ya mungkin ya gitu kan. Maksud gue gitu. Jadi itu tuh yang sebenarnya sangat mengancam profesi penulis. Dan gue nggak nyangka ternyata profesi kita ini secepat itu yang mau ditumbangin sama si AI ini gitu kan. Wah gila, goblok banget sih. Jadi itulah yang akhirnya membuat gue semakin yakin nih kemungkinan enggak. Gue tadi mikir mungkin robot pekerjaan yang sifatnya front desk yang bakalan diambil sama AI, kayak ibaratnya pelayan. Ternyata gila, ternyata mau nulis gue kayak penulis ilustrator semua ada. Iya gitu. Tapi kalau menurut gue ya nggak ada sih, maksud gue ya oke lah mereka bisa originalitas itu nggak ada gitu. Terus itu pertama, kedua sisi humanismenya ada apa enggak gitu. Dari sisi misalnya kayak lu nulis gitu, lu kalau misalnya nulis lu wawancara gitu pasti kan lu memasukkan perasaan lu ke situ kan. Nah si OpenAI ini gimana gitu, ada nggak dia sisi humanismenya, maksudnya bisa memperlihatkan nggak di dalam tulisannya dia itu kita ngerasain gitu loh. Kita ngerasain gimana ketika kita wawancara kan kita ngelihat gitu. Oh nih orang pakai bajunya compang-camping atau apa gitu kan, dari situ kan kita perasaan kita kan udah langsung, walaupun nggak menuliskan secara deskripsi tapi kan kita udah perasaan itu masuk ke dalam tulisan kita kan. Nah itu dia, gue nggak tahu nih kalau misalnya si OpenAI ini dia punya nggak sisi humanisme itu gitu kan. Kita nggak kita kudu riset lagi nih. Iya, makanya itu dia sih. Tapi kalau misalnya udah sampai menyentuh sisi manusiawi itu gawat sih ya. Nah, gawat banget itu. Iya, karena kan misalkan gini ya, yang memang benar sih. Kadang-kadang tuh AI itu, karena itu sifatnya robot atau apa, teknologi, ibaratnya bukan sesuatu yang alamiah gitu. Memang udah pasti tuh gak bakalan ada sisi manusianya. Kayak contoh gue pernah nonton film ya. Jadi gue lupa film apa tuh, dia nyiptain robot gitu. Itu robot itu bisa kerja emang bagus.
melayanin orang. Justru tadi gue pikir AI itu bakal lebih duluan kayak gitu tuh. Tapi ternyata mereka sekedar nurut ngelayanin, udah nggak ada kontak sama customer. Kalau kita kan masih ada, jadi kita bisa tahu toko ini gimana, pelayan-pelayannya gimana. Tapi kalau robot itu ya udah kayak gitu aja. Lo canggih, bagus, udah. Tapi lo gak ada sisi yang gimana? Karena kalau robot pekerja itu lo memasukkan rutinitas yang dilakukan oleh manusia itu, maksudnya si pelayan itu misalnya kayak apa sih, kayak kemarin gue dapet berita soal apa sih, robot yang bisa meracik kopi. Nah, itu kan rutinitas gitu kan. Orang bisa dimasukin lah itu kan ke dalam otaknya si robot itu kan. Akhirnya bisa menjelasin itu akhirnya dia bisa ngeracik ini, bisa bikin segala macam gitu. Termasuk robot pabrik. Robot pabrik kan dia rutinitas tiap hari gitu. Jadi dia tinggal masukin aja. Nih lu masukin ini tahap 1, kedua, ketiga, kedua, 4. Udah gitu. Nah, itu sisi humanismenya nggak ada. Makanya kita kudu riset lagi nih gitu. Si Open AI sama si Lensa AI ini dia benar-benar bisa menghadirkan apa ya istilahnya ya? Kayak sih kalau misalnya untuk si Lensa itu nggak perlu sentuhan manusia sih. Karena kan mereka udah ngambil yang dipakai manusia ya. Dan itu objek. Maksudnya berarti si Open AI itu tuh yang justru lebih bahaya gitu. Karena menurut gua itu kan gua bukan membanding-bandingkan sama untuk gambar sama visual sama teks ya. Maksudnya kalau visual itu kan seniman lukis segala macam. Tapi kalau misalnya gini ya, misalkan kalau kayak si teknologi kayak si Open AI itu kan ibaratnya diambil jebret gitu kan, dan itu kan kadang-kadang orang kebutuhan cuma buat selfie doang gitu, ya kan, bukan buat kebutuhan lo. Nggak mungkin lah lo misalkan mau pakai AI buat bikin sesuatu brand gitu, nggak mungkin. Maksudnya itu pasti ada copyrightnya dan itu jelas banget. Beda kalau penulis. Nah itu kalau udah AI gitu gua nggak tahu tuh copyrightnya gimana gitu kan. Lo bakal tahu nggak sih lihat tulisan lo bisa itu dideteksi, bisa dipakai, kan kita nggak tahu berapa persen yang diambil atau apa. Tapi kalau misalkan karya seni sifat lukis itu identik kan, misalnya lo dipakai, misalnya tiba-tiba dipakai buat jadi, ya contoh lah logo aja banyak tuh kasus-kasus terkait hak cipta karena logo mirip gitu atau sama gitu, karena kan ya itu karena bisa kelihatan gitu kan. Tapi kalau untuk teks ini dia yang agak-agak gimana ya, wah itu yang kita mikir-mikir ya. Jangankan kita gitu, kayak sekelas Elon Musk aja kan juga bilang dia kalau si Open AI itu ya cukup berbahaya. Maksudnya sih bukan Open AI-nya sih, kalau menurut gue sih lebih AI secara umum tuh kayak cukup jadi ada potensi berbahaya. Tapi namanya teknologi ya, maksud gue kalau lu pakai dengan untuk kebaikan ya namanya ada dua mata pisau kan. Jadi kalau misalnya lu pakai kebaikan ya udah gitu loh, itu berarti emang baik. Tapi kan kalau misalnya lu pakai teknologi buat itu ya berbahaya ya tetap lah. Nah ini pertanyaan dari sini nih, dari layar nih. Ini antisipasi kita gimana nih dari para jurnalis, para ilustrator dengan adanya AI nih kira-kira? Biar kita tetap eksis nih, apa yang kita lakukan kira-kira? Dan biar nggak mati lah nih, media tetap hidup dan benar-benar dikontrol oleh manusia, bukan oleh robot gitu. Kalau gue sih itu mau meningkatkan sisi humanisme dalam tulisannya kita gitu loh. Kayak misalnya gue nggak tahu ya dia bisa apa enggak gitu si Open AI ini bisa storytelling gitu loh. Tapi kita bener-bener high quality content berarti ya. Iya, high quality content. Lebih menjelaskan misalnya angle-nya dari berbagai sisi, artikelnya ya lebih panjang ya nggak apa-apa gitu loh. Asal dia menjelaskan semuanya gitu. Ditambah ya itu masukin misalnya ibu memakai jilbab warna biru ini segala macam. Pokoknya lebih deskriptif, lebih deskriptif tentang objeknya gitu.
Jadi misal berita itu ibaratnya nggak lurus-lurus aja, tapi Iya, ada misalkan ngajak si ujar wanita bercadar ini misalkan kayak gitu. ngajak si pembacanya itu untuk mengira untuk membayang membayangkan ya. gitu, berada di dalam Jadi peristiwa itu. jadi berarti kita membawa si pembaca itu ke situasi yang kita datengin. Nah itu yang mungkin nggak bisa di ini sama AI ya. Ya, mungkin gua nggak tahu. Ya gitu. Tadi juga ada yang komen dari Wiku sama Edi kalau nggak salah, termasuk konten long form yang mungkin masih belum bisa. Karena itu ada kombinasi foto, infografis, video, podcast itu yang pasti nggak bakal bisa. Iya, long form si OpenAI itu nggak bakalan bisa long form karena kan selain kita menjelaskan secara deskriptif dalam tulisan yang panjang gitu, foto, video, terus audio, misalnya masukin podcast gitu, itu kan jadi lengkap tuh. OpenAI mungkin gue nggak tahu ya, mungkin kedepannya mungkin dia bisa kayak gitu juga gitu loh, tapi tetap sentuhan manusia beda ya. Bahkan juga kan sekarang juga sebenarnya ada banyak software ya yang misalkan kayak untuk musik itu, software musik, lu bisa bikin musik meskipun lu nggak bisa main musik. Nah itu udah ada gitu, sebenarnya udah lama juga gitu. Tapi kan hasilnya beda sama orang yang emang tahu, paham musik gitu. Jadi beda lah sama sentuhan. Terus juga yang kan juga kalau nggak salah tuh si AI ini udah bisa bikin lirik lagu. Nah itu, tapi kan emosi orang nggak bisa emosi itu sesuatu yang original yang menurut gua nggak bisa tipu-tipu. Lo ketika menulis sesuatu lagu atau apa atau gitu, itu pasti kondisi hatinya gitu kan. Lo nggak bakal bisa, menurut gue ya nggak bakal. Kan kalau musik kan emang berdasarkan emosi. Iya. Ketika lo patah hati lo bisa bikin musik, bisa bikin puisi. Iya, makanya ya itu dia, karena bukan berdasarkan mood, jadi berarti berdasarkan suasana hati orang itu kan. Jadi dan itu yang nggak mungkin dimiliki sama si AI. Pasti. Ya pasti, ya itu meskipun AI itu udah bisa loh sama nulis lirik lagu gitu, cuman udah pasti orang bakalan lo ya kayak gitu lo pakai sentuhannya beda gitu. Nah terus menurut lo nih gimana setelah kan tadi AI kayak gini tuh kira-kira bakalan gini ya, karena gue di bayangan gue setelah ngeliat AI segitu canggihnya itu gue ngebayangin film. Lo pernah nonton Eagle Eye ya? Itu film 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu dimainin di Netflix, ada diperanin sama Shia LaBeouf. Bener sih sebutnya kan namanya Shia LaBeouf. Ya mau gitulah lo. Shia LaBeouf. Lebay Shia. Iya, jadi diperanin sama dia tuh, jadi ibaratnya tuh musuh itu kayak teknologi, cuman dulu sebutnya bukan AI ya, cuma tuh memang ibaratnya dia tuh hampir semua tingkah laku di segala macam tuh mati-matiin sama dia gitu, sampai akhirnya dia mesti datang ke satu tempat yang emang udah jadi kayak sarangnya AI itu benar-benar lo ibaratnya semua dikontrol sama AI gitu. Nah itu jadi belum lihat sih gue. Iya, jadi lo Eagle Eye. Iya, Eagle Eye. Jadi si Eagle Eye itu, jadi mereka tuh maksudnya mengontrol semua kehidupan manusia. Gue pikir cerita tentang itu apa yang suka nyari-nyari motor tunggakan. Itu masalah. Eagle Eye. Itu beda. Itu belum AI. Ya mungkin kan komunikator gitu, ngeliatin motor, nomornya. Ya mungkin nanti kalau AI kayak gitu berkembang parah juga tuh yang lagi nunggak motor mungkin jangan nih, laut ini ada kamera. Ya pokoknya ya itu sih, gua nggak tahu mungkin bakalan ya gua nggak tahu, mudah-mudahan sih misalkan manusia itu kan juga sebagai kreator juga tahu batasannya nih. Gue yakin lah batasannya bahwa ini bakal mengancam kelangsungan manusia apa enggak gitu, karena kan tetap di otak gue tuh Terminator yang ya. Iya sih, kita tuh ketakutan kita pada AI itu dipicu sama film-film kayak gitu sebenarnya. Karena kan banyak banget masalah itu, teknologi yang ada sekarang itu terinspirasi sama film-film kan. Jadi contohnya handphone lah, itu kan yang dari Star Trek kan, handphone. Nah itu jadi ibaratnya ya mudah-mudahan aja pengembangan ya itu memang lebih murni untuk membantu tugas-tugas manusia gitu kan. Kalau menurut gue selama itu bisa dibuat sama manusia ya manusia bisa dikendalikan, bisa dikendalikan oleh manusia juga gitu loh. Walaupun kayak misalnya nemuin senjata gitu kan, ya kayaknya itu manusia juga yang bikin jahat gitu, maksudnya bikin jadi negatif lah gitu. Mudah-mudahan sih manusia itu nggak kejedot itu ya yang bikin.
Terus dia langsung gila gitu kan. Gue mustain nih manusia nih. Disumpahin aja, sumpahin. Iya. Ya Sumpahin pokoknya biar jadi temennya Aldi Taher. Lesti sayang Rizky Bilar. ya pokoknya intinya itulah yang ibaratnya kekurangan dan kelebihan AI dan termasuk kekhawatiran dari kita ini kan ibaratnya yang mungkin juga teman-teman mungkin gak cuma nanti profesi penulis aja, bisa jadi nanti profesi yang lain pun juga bakalan bisa di ya nggak menutup kemungkinan sih. Pokoknya intinya kan namanya teknologi pasti selalu advance iya. kan, selalu. Makanya yang gue bilang tadi di awal, jadi ya tadi gue pikir AI itu bakalan lebih awal ibaratnya menghantam profesi yang front desk gitu, front office segala macam kayak pelayan, resepsionis. Tapi ternyata enggak, justru lebih kemajuan yang untuk si penulis ini kan. Iya. Wah, gila ya. Jadi oke, jadi mudah-mudahan ya. aja pokoknya intinya yang ya gimana ya, kita harus lebih pinter juga lah sebagai manusia gitu aja. Ya ibaratnya kalau ada apa kita tinggal ngamuk ya kayak gitu. Oke, gitu Pen. Demikian untuk Tubir Tekno kali ini. Semoga informasi perbacotan kita kali ini bermanfaat buat teman-teman juga. Kita nggak mau nakut-nakutin, tapi cuman kita mau Nakut-nakutin keresahan kita semoga menular. Jadi ibaratnya itu aja untuk Tubir Tekno kali ini. Semoga teman-teman kalau ada punya komentar lain gitu tentang AI atau pendapat kita salah ya dia tulis aja di kolom komen. Semoga mudah-mudahan ada teman-teman yang ada yang nih kurang nih, bisa kasih informasi ke kita di kolom komentar gitu kan. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube channel Bismologi, kunjung websitenya dan juga gadgetdipa.id, itu juga ada platform YouTube channel juga. Pokoknya ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Pokoknya ini teman-teman tuh wajib lihat foto dari lensa itu hasil bunda gue satu ini. Oke, gitu Bapak. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Gue Cawir dan ini bunda gue Sari. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Dah.